Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya membaca bismillah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajarannya hari ini adalah tentang puncak kejayaan Abbasiyah. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, ya, anak-anak semuanya harus absensi dahulu. Ya, absensinya jangan lupa di Google Classroom. Ya, baik, mari simak tentang puncak kejayaan Abbasiyah. Puncak kejayaan Abbasiyah ini, ya, tahun 786 sampai 833. Periode kerajaan dinasti Abbasiyah dimulai sejak masa kekhalifahan Al-Mahdi. Nah, di tahun 775 sampai 785 sehingga Al-Waqid tahun 842 sampai 847 dan mencapai puncaknya secara khusus pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, puncaknya ini diperintah oleh Harun ar-Rasyid itu di tahun 786 sampai 809. Nah, dan putranya yaitu Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833. Pada masa Harun ar-Rasyid, Baghdad mulai muncul, nah, sebagai pusat peradaban dunia. Sedang tingkat kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Nah, Baghdad itu kejayaannya, ya, itu dipimpin Harun ar-Rasyid. Pas waktu itu jaya-jayanya. Terus Baghdad menjadi saingan satu-satunya bagi Bizantium. Kejayaannya berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaan. Nah, terutama ibu kotanya. Kemegahan Baghdad mencapai puncaknya pada masa ar-Rasyid dengan julukan Baghdad sebagai kota melingkar. Jadinya struktur gambaran kotanya itu melingkar. Nah, sementara itu kemajuan keilmuan Baghdad, ya, mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun, diteruskan oleh anaknya itu dengan didirikan Baitul Mal, nah, sebagai pusat perpustakaan dan kajian keilmuan. Nah, itu perpustakaan dunia zaman dahulu. Nah, kajian keilmuannya itu sangat luar biasa, apalagi di Harun ar-Rasyid itu pas waktu dinasti Abbasiyah itu banyak muncul ilmuwan-ilmuwan muslim. Ya. Ini gambaran kota melingkar Baghdadnya. Terus kemegahan Baghdad tercermin dari bangunan istananya. Istananya khalifah menempati sepertiga ruang, ya, kota Baghdad. Bagian istananya yang paling mengesankan adalah ruang pertemuan yang dilengkapi dengan karpet gorden dan bantal terbaik dari Timur Tengah. Nah, terus ini adalah gambaran Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, ya, merupakan khalifah yang sangat mencintai keilmuan. Dia begitu senang bergaul dengan orang-orang berilmu. Selain itu, dia selalu mengagungkan perintah dan larangan Allah, ya, selalu bertakwa kepada Allah. Dia tidak menyukai perdebatan dalam masalah agama. Nah, kalau ada perdebatan dalam agama itu Harun ar-Rasyid tidak suka. Ya. Tuh. Terus meskipun hidup di istana yang sangat megah, Harun ar-Rasyid merupakan pemimpin yang dikenal kedermawanannya. Dia tidak segan-segan memberikan sedekah dalam jumlah banyak bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, kesabaran ar-Rasyid menjadi contoh ideal kerajaan Islam dan penerusnya. Walaupun kemegahannya sangat luar biasa, tapi dermawan, sangat merakyat, ya, mengurusi rakyatnya, ya, sangat mementingkan rakyatnya dengan kedermawanannya itu. Itulah, ya, pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, ini adalah kemajuan ekonomi Daulah Abbasiyah. Nah, ini sedikit gambarannya. Sama seperti kemajuan negeri-negeri dahulu, ekonomi menjadi salah satu faktor terpenting bagi kejayaan suatu keilmuan, ya, suatu imperium yang hanya sama juga berlaku pada masa imperium Abbasiyah. Ekonomi imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan, ya, dengan Baghdad menjadi pusatnya. Pusat perdagangan dulu itu di kota Baghdad itu, ya, karena ekonominya sangat luar biasa, ya. Sektor industri yang sangat berasal
yang berasal dari daerah-daerah kekuasaan Abbasiyah menjadi aspek penting bagi geliat perdagangan Abbasiyah. Tercatat kain, linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Jadinya zaman dahulu itu di Baghdad itu menjadi pusat perdagangan yang sangat luar biasa, atau dulu itu jaya-jayanya itu di Baghdad itu ya, agama Islam itu, karena perdagangannya tuh kayak kain ya, seperti kain kain linen, kain sutra, terus ada kurma dari Irak. Itu pusat perdagangan itu di Baghdad. Terus bersama dengan kemajuan Daulah Abbasiyah, dinasti Tiang atau Taang di Cina itu juga mengalami periode kejayaan. Nah, sehingga Cina dan Baghdad itu saling berkolaborasi, saling bantu-bantu. Ibaratnya itu ada keluar masuk barang itu juga dari Tiang maupun dari Baghdad itu. Terus selain melalui jalur laut, perdagangan juga dilalui melalui darat, melewati jalan sutra namanya. Dari sana barang-barang dagangan dari Abbasiyah dikirim ke wilayah Cina dan India. Barang-barang dari Eropa pun harus melalui bandar perdagangan Abbasiyah. Nah, jadinya itu harus transit dulu ke Abbasiyah. Jadi, jika ingin mengirim barang ke Cina dan India, begitulah gambaran ekonomi Abbasiyahnya. Nah, itu salah satu kemajuan ekonomi Daulah Abbasiyah. Terus sistem pemerintahnya gimana? Nah, ini salah satu sedikit gambarannya dalam pemerintahannya. Di bawah khalifah, jabatan wasir memainkan peran vital dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Memasuki abad ke-9, jabatan wasir telah berkembang menjadi kepala pemerintah dengan berbagai macam tugas. Ya, terus pengembangan fungsi dan jabatan pemerintahnya pusat pada intinya merupakan usaha memusatkan kekuasaan premium dan kekhalifah semakin memudahkan atau mengendalikan dan menjalin komunikasi dengan wilayah-wilayah provinsi dari kota Baghdad. Selain kecenderungan pemerintah yang bersifat memusat ini, wilayah provinsi yang ada tidak seluruh diperintah oleh birokrasi. Terdapat pemerintah pengontrolan pada tingkatan tiap provinsi. Ada yang dikontrol dengan langsung oleh pemerintah, ada pula yang secara longgar kurang atau mendapatkan kontrol pemerintah. Adanya dikontrol secara langsung dan tidak langsung. Terus beberapa provinsi yang dikontrol secara langsung adalah seperti Irak, terus Mesopotamia, Mesir, Syria, Iran Barat, dan Khuzestan yang secara geografis sangat dekat dengan Baghdad. Selain pemerintah yang diperintah secara langsung, terdapat beberapa daerah yang tidak mungkin dikontrol oleh pemerintah pusat. Secara geografis, provinsi-provinsi itu terletak di daratan tinggi Caspian Jilan, provinsi-provinsi di Asia Tengah. Terus pemerintahnya gimana? Pemerintah daerah diorganisir untuk kepentingan pajak. Beberapa survei dilakukan di kampung-kampung untuk memastikan jumlah tanah pertanian, jenis tanaman, dan target panen. Selanjutnya, informasi ini disampaikan ke pemerintah pusat. Pajak dari seluruh daerah haruslah dapat diperkirakan sebelumnya sebagai untuk kepentingan masing-masing daerah. Nah, administrasi yang hierarkis ini tidak mencakup seluruh tanah garapan. Sistem perpajakan yang maju ini juga turut serta mendorong kemajuan Imperium Abbasiyah. Nah, sebenarnya sistem perpajakan itu juga mendorong kemajuannya dinasti Abbasiyah itu. Terus ini adalah kebangkitan intelektual Daulah Abbasiyah. Nah, ini sedikit gambaran, yaitu ilmuwan pas waktu dinasti Abbasiyah. Nah, termasuk melahirkan ilmuwan-ilmuwan, terus melahirkan penyair ya, seperti kayak Abu Nawas itu kan juga penyair ya, penyair hebat. Nah, pasti kenal semua ya syairnya Abu Nawas itu. Terus ini adalah gerakan intelektual ini ditandai oleh gerakan penerjemah karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan Yunani ke bahasa Arab. Jadinya dulu itu tidak langsung ke bahasa Arab, tapi melalui bahasa Persia, ada yang Sanskerta, Suriah, baru ditranslatekan ke bahasa Arab.
Dengan semakin gencarnya gerakan penerjemahan, semakin memperkaya literatur-literatur ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang sebelumnya tidak terlalu mempunyai keinginan yang tinggi menjelma menjadi penerima dan pewaris peradaban bangsa-bangsa yang lebih tua. Tidak lengkap rasanya membahas gerakan penerjemahan masa Abbasiyah tanpa membahas tokoh utama penerjemah masa itu. Ketua penerjemah masa keemasan Abbasiyah adalah Hunin ibnu Ishaq, seorang penganut sekte ibadi dari Kristen Nestor. Dia merupakan pelopor penerjemah langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Salah satu keberhasilan adalah menerjemahkan 7 buku Galen tentang anatomi yang versi Yunaninya tidak ditemukan lagi pada masa berikutnya. Selain karya Galen, karya Plato, Republik, dan Aristoteles, seorang filsuf. Kategoris termasuk beberapa literatur Yunani yang berhasil ia terjemahkan. Nah, ini adalah Baitul Hikmah, pusat kejayaan keilmuan masa kejayaan Abbasiyah. Nah, ini sedikit gambaran Baitul Hikmah, yaitu adalah pusat keilmuannya, perpustakaannya. Nah, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, dia membangun Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan sebagai rumah perpustakaan atau kajian ilmu sana. Sebuah perpustakaan, akademi, dan biro penerjemah yang dalam hal ini merupakan lembaga pendidikan paling penting pada masanya. Zaman dahulu itu salah satu lembaga pendidikan itu ada di Baitul Hikmah itu. Ya, perpustakaan, ada buku-buku dan sebagainya. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Sundisbapur Academy. Tetapi berbeda dari institusi pada masa Sasania yang hanya menyimpan karya-karya sastra. Nah, kalau zaman dulu itu menyimpan karya-karya sastra saja. Pada masa Abbasiyah ini fungsi institusi ini diperluas. Jadi pas waktu di masa Abbasiyah diperluas lagi. Baitul Hikmah telah dirintis sejak tahun 815 Masehi. Kemudian Baitul Hikmah dipergunakan secara lebih maju, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapat dari berbagai penjuru dunia. Dari Bizantium hingga India, institusi ini Al-Ma'mun memperkerjakan Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi yang terkenal sebagai ilmuwan muslim di bidang matematika dan astronomi. Nah, ini dinasti Abbasiyah itu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa sekali. Ada apa tadi? Yaitu ada filsuf, ada matematika, ada astronomi. Banyak sekali ini tadi. Terus orang-orang Persia juga masih memperkerjakan di Baitul Hikmah. Direktur perpustakaan Baitul Hikmah sendiri adalah seorang nasionalis Persia dan ahli Pahlavi, Sahal ibnu Harun. Sehingga pada masa Al-Ma'mun, Baitul Hikmah selain sebagai perpustakaan berkembang menjadi pusat kegiatan studi. Nah, pada Al-Ma'mun ya, diperintah oleh anaknya Harun ar-Rasyid menjadi apa? Juga perpustakaan, juga menjadi kegiatan studi atau kegiatan sekolah. Dan penelitian itu juga ada di Baitul Hikmah. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Baitul Hikmah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan keilmuan muslim pada masanya. Nah, gitu. Nah, itu salah satu puncak kejayaannya dinasti Abbasiyah. Nah, jadi ya salah satunya adalah dipimpin oleh Al-Ma'mun atau anaknya Harun ar-Rasyid itu. Baitul Hikmah menjadi studi, juga menjadi perpustakaan dan tempat penelitian itu tadi. Nah, itu adalah sedikit materi dari puncak kejayaan Abbasiyah. Nah, itu terima kasih ya. Mohon terima kasih. Jangan lupa untuk anak-anak semuanya tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.